Tim nasional Malaysia dikejutkan dengan kabar naturalisasi dari Mats Dejel, Wan Kuzain, dan juga Ferdi Druif. FAM selaku Federasi Kepanasan melihat timnas Indonesia yang semakin diminati oleh pemain-pemain keturunannya. Namun rencana besar ini nggak berjalan sesuai dengan rencana karena beberapa pemain keturunan menolak dengan keras. Ferdi Druif malah tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum nasib sial timnas Malaysia ditolak pemain keturunannya sebagai berikut. Performa meningkat juara Piala Merdeka. Prestasi tim nasional Malaysia mulai mengalami peningkatan pasca terpuruk di berbagai kompetisi. Skuad Harimau Malaya baru saja berhasil memenuhi ambisi besarnya menyaingi Indonesia. Tim nasional Malaysia sukses memenangkan Piala Merdeka. Meskipun turnamen buatan sendiri, Harimau Malaya langsung melesat jauh menyalip peringkat FIFA Indonesia. Di tanggal 10 September yang lalu, Harimau Malaya sempat menduduki ranking 131. Posisi ini menggeser timnas Indonesia yang berada di bawah satu strip yakni posisi 132. Kesuksesan ini membuat Pau Marti dipuja-puja oleh publik negeri jiran. Pelatih asal Spanyol ini dianggap telah mampu meningkatkan standar permainan Malaysia. Pau Marti disebut telah membawa permainan tiki-taka dengan 1-2 sentuhannya. Mirodrag Radulovic mengakui jika sang pelatih telah menyulitkan anak asuhnya. Pelatih tim nasional Libanon ini memuji Pau Marti yang menyajikan permainan cantik. Rasman Roslan selaku pundit lokal juga mengatakan Pau Marti sebagai pelatih terbaik. Rasman mengakui jika Pau Marti lebih baik dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Berkat hasil memuaskan ini, YouTuber, media hingga para fans Malaysia langsung gembar-gembor. OneFootball.my membandingkan prestasi Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Media ini menuliskan skuad Harimau Malaya jauh lebih baik karena meraih satu trofi di tahun 2024. Gembar-gembor naturalisasi pemain mahal. Demi bisa mempertahankan konsistensi, Malaysia mengikuti strategi Indonesia menaturalisasi pemain. Publik Harimau Malaya kembali iri usai Garuda mendapatkan Max Hilgers dan juga Eliano Reinders. Salah satu nama yang mencuri perhatian publik negeri jiran yakni Josh Brownhill. Kapten dari Burnley FC ini dikabarkan sedang menjadi incaran FAM untuk dinaturalisasi. Josh Brownhill punya garis keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Pemain berusia 28 tahun ini juga menyatakan bersedia membela skuad Harimau Malaya. Mendengar hal itu, para warganet Malaysia langsung merasa besar kepala. Netizen negeri jiran mengharapkan skuad Malaya terus bisa mendatangkan pemain grade A+. Jika berhasil dinaturalisasi, Brownhill juga akan menjadi pemain termahal di ASEAN. Gelandang 28 tahun ini punya harga pasar fantastis yakni sebesar 15 juta euro. Harga pasar ini lebih besar dari Max Hilgers yang punya nilai transfer 7 juta euro saja. Selain itu, FAM juga sedang mengincar pemain bintang Chelsea yakni Kieran Dewsbury Hall. Menurut Future Talents, Dewsbury Hall punya darah Malaysia dari sang nenek yang lahir di Penang. Terbaru, Malaysia juga turut mengincar Ferdi Druif dari Rapid Vienna. Menurut media Makan Bola, Druif telah mempersiapkan dokumen untuk pindah ke warganegaraan. Ditolak pemain keturunan. Meskipun sudah gembar-gembor menaturalisasi pemain keturunan, nyatanya timnas negeri jiran mendapatkan penolakan. Naim Garcia ogah berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi pihak FAM. Selain itu, FAM juga sempat menghubungi wonderkid Manchester United yakni Ethan Wheatley. Dirinya dikabarkan punya darah keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Hal tersebut bahkan membuat fanbase Setan Merah cabang Malaysia langsung menanyakan kebenaran berita tersebut. Namun ternyata pemain 18 tahun ini ogah membela Harimau Malaya. Bahkan Wheatley merasa terganggu dengan berita tersebut. Alhasil sang pemain meminta media untuk berhenti menyampaikan kabar yang nggak benar.
Josh Brownhill juga dikabarkan masih belum memikirkan tawaran untuk membela Malaysia. Bahkan sang pemain dikabarkan lebih memilih untuk fokus ke permainannya di Burnley. Terbaru, Ferdie Druif juga dilaporkan menolak tegas berseragam kuning hitam. Uniknya, striker Rapid Vienna ini malah lebih tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari komentarnya di postingan Eliano Reinders yang menjabat tangan Erick Thohir. Netizen akhirnya berspekulasi jika Druif ada darah keturunan Indonesia. Proyek menjanjikan timnas Indonesia. Situasi ini justru berbanding terbalik dengan proyek naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Erick Thohir selaku ketua PSSI bahkan turut langsung untuk membujuk pemain keturunan. Usaha keras Pak Erick terbayar manis dengan performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Anak asuh Sintayong berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi di fase grup ronde ketiga. Padahal kedua tim ini merupakan unggulan dan langganan lolos ke Piala Dunia. ESPN selaku media asing memuji kiprah pemain naturalisasi di kubu merah putih, termasuk Martin Paes yang disebut sebagai bintang baru Garuda di pos penjaga gawang. Roberto Mancini juga ikut memuji kiprah luar biasa pemain naturalisasi Indonesia. Pelatih asal Italia ini mengaku iri karena punggawa tanah air banyak yang bermain di Liga Eropa. Selain itu, keberhasilan para pemain Indonesia ini juga membungkam prediksi media asing. Salah satunya adalah Sportsmall yang memprediksi skuad Garuda akan dilibas Australia. Media ini juga mengatakan skuad Garuda Nusantara nggak akan berbuat banyak sebagai wakil ASEAN di ronde ketiga. Namun kenyataannya hanya Indonesia yang menjadi wakil Asia Tenggara. Pasalnya, negara-negara lainnya malah mengalami penurunan, mulai dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang saat ini malah sibuk berbenah lewat turnamen yang mereka buat sendiri. Belum menyerah mengincar pemain keturunan. Kegagalan mendatangkan pemain keturunan gak membuat FAM menyerah. Federasi Malaysia ini dikabarkan punya beberapa target anyar yang menjadi bidikan. Namun FAM saat ini fokus terlebih dulu memperhatikan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi. Mulai dari Endrick Dos Santos, Paulo Jose hingga Romel Morales. Ketiga pemain ini awalnya diharapkan bisa meningkatkan kualitas skuad Harimau Malaya. Sayangnya performa mereka masih inkonsisten dan kurang memuaskan. Salah satunya adalah Romel Morales yang baru saja melesakkan 1 gol dari 5 laga. Gara-gara performa buruk tersebut, bomber Johor Darul Tazim ini langsung mendapatkan kritik pedas. Dirinya disebut sebagai striker malas dan sangat sering membuang-buang peluang. Akan tetapi Morales baru-baru ini sukses melakukan pembuktian kepada para fans. Pemain 27 tahun ini melesakkan gol kontra Libanon di final Piala Merdeka. Pau Marti selaku pelatih mengaku senang dengan performa gacor dari para pemain di skuadnya. Di sisi lain, pendapat berbeda disampaikan oleh Datu Hamidin selaku ketua FAM. Dia berharap para pemain keturunan maupun lokal bisa memilih berkarir di luar negeri. Datu Hamidin ingin meniru Indonesia yang pemain abroadnya memberikan kontribusi besar dalam peningkatan prestasi. Itulah ulasan tentang nasib sial Malaysia ditolak pemain keturunannya. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Harimau Malaya terus-terusan ditolak oleh pemain keturunan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.